Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Nisa Rizda Anggraini dengan NIM 2004-16027. Saya Olivia Devin Laili dengan NIM 200416003. Saya Setiawan Najib Prawoso dengan NIM 2004-16023. Saya Windy Nurul Arianti dengan NIM 2004-16026. Saya Elizabeth Rira Arsita dengan NIM 2004-16009. Perkenalkan, nama aku Nisa Rizda Anggraini. Di sini aku akan menjelaskan ke kalian mengenai kombinasi bisnis. Kalian tahu nggak sih apa itu kombinasi bisnis? Ya, kombinasi bisnis itu peristiwa di mana sebuah entitas memperoleh pengendalian atas entitas lain. Nah, kalian bingung kan maksudnya pengendalian itu gimana sih? Pengendalian itu di mana kita memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan operasional maupun kekuasaan untuk mengatur keuangan atas entitas tersebut untuk memperoleh manfaat dari entitas tersebut. Nah, kalian tahu nggak apa manfaat melakukan kombinasi bisnis? Nah, yang pertama manfaatnya itu ada menjadikan entitas kita lebih besar, terus memperoleh imbal hasil yang lebih banyak, terus menjadikan kebanggaan sebuah entitas. Kemudian yang paling penting, poin utamanya yaitu menghindari pengambil alihan oleh entitas lain. Apalagi entitas yang mengambil alih itu entitas yang tidak satu tujuan dengan kita. Kan kita pasti nggak mau kan? Kali ini kita akan berfokus kepada bentuk entitas. Nah, bentuk entitas itu ada merger, akuisisi, dan konsolidasi. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan teman saya di video selanjutnya. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya Setiawan Najib Prawoso akan menjelaskan tentang jenis kombinasi bisnis merger. Apa itu merger? Merger adalah kombinasi bisnis dengan cara melakukan menggabungkan dua atau lebih entitas di mana salah satu entitas diakuisisi, dibubarkan serta semua aset dan liabilitasnya diambil alih oleh pihak yang mengakuisisi. Contoh, misal ada PTA dan PTB melakukan kombinasi bisnis dengan cara merger. Nah, misal PTA mengakuisisi PTB, jadi semua aset PTB dan liabilitasnya akan diambil alih oleh PTA yang sebagai pihak mengakuisisi dan begitu sebaliknya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh kawan saya. Hai, kenalin, aku Elizabeth Rira. Di sini akan membahas mengenai bentuk kombinasi bisnis poin kedua. Jadi, kombinasi bisnis yang kedua adalah konsolidasi. Apa sih yang kalian ketahui tentang konsolidasi? Jadi, konsolidasi adalah kombinasi bisnis dengan melakukan atau membentuk entitas baru, di mana entitas baru tersebut akan mengambil alih seluruh aset dan liabilitas pada aset yang bergabung, di mana aset yang bergabung akan dibubarkan dan membentuk entitas baru. Contohnya, jadi di sini ada PTA dan PTB yang bergabung melakukan konsolidasi dan akan membentuk entitas baru yaitu PTC, di mana PTC ini akan mengambil alih seluruh aset dan liabilitas pada entitas yang telah bergabung. Untuk video penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Olivia Devin Laili. Saya akan menjelaskan tentang akuisisi. Akuisisi adalah kombinasi bisnis dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi. Entitas yang diakuisisi tetap berdiri dan hanya dikendalikan oleh pihak pengakuisisi. Contoh PTA dan PTB. PTB membeli entitas kepada PTA, kemudian PTA tetap berdiri atas pengendalian PTB. Video selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Windy Nurul Arianti. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh mengenai kombinasi bisnis agar mudah dipahami oleh teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan dalam next video. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh mengenai kombinasi bisnis agar mudah dipahami, yaitu diketahui pada tanggal 31 Desember 2020 PT Maju menerbitkan 10.000 lembar saham biasa sebagai imbalan yang dialihkan atas akuisisi tersebut. Nilai wajar saham PT Maju adalah 30.000 per lembar. PT Mundur juga membayar biaya penerbitan saham senilai 20 juta. PT Maju mengeluarkan 30 juta untuk biaya legal. Nah, di sini ditanya hitunglah goodwill dan buatlah jurnal yang dicatat PT Maju dalam transaksi kombinasi bisnis. Informasi laporan keuangan PT Maju dan PT Mundur pada saat akuisisi dapat dilihat pada laporan posisi keuangan di atas. Nah,
Berikut adalah laporan posisi keuangan dari PT Maju dan PT Mundur. Nah, untuk penyelesaian cara menghitung goodwill yaitu yang pertama, imbalan yang dialihkan sebesar 300 juta, yang kedua, kepentingan yang dimiliki, yang ketiga, kepentingan non pengendali, dan yang terakhir adalah total dari seluruhnya, yaitu sebesar 300 juta. Selanjutnya ada aset bersih teridentifikasi sebesar 280 juta. Nah, selisih dari imbalan yang dialihkan dan aset bersih teridentifikasi yaitu sebesar 20 juta yang akan dicatat dalam goodwill. Selanjutnya jurnal yang dicatat adalah beban dan beban tanggungan atas kas yaitu sebesar 30 juta rupiah, 20 juta rupiah, dan 50 juta rupiah. Selanjutnya akuisisi pada tanggal 31 Desember meliputi kas, piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan, goodwill yang berada di sisi debit, dan selanjutnya ada utang usaha, utang wesel, saham biasa, tambahan modal, beban tanggungan yang di sisi kredit. Selanjutnya nilai wajar yaitu didapat dari 30.000 dikali 10.000 lembar yaitu sebesar 300 juta, dan nilai normal yaitu 20.000 dikali 10.000 lembar yaitu 200 juta. Nah, nilai tambahan modal sebesar 100 juta, beban tanggungan sebesar 20 juta, dan total nilai tambahan modal bersih sebesar 80 juta. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian penyampaian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ana kupat kecelup santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.